Banyak orang yang berpikir bahwa trading itu judi, gambling. Seorang gambler kalau trader. Kalau menurut Ane sih bukan, karena Ane trading berdasarkan analisa, ada ilmunya lah teman-teman. Nggak asal kita kapan buy kapan sell. Nah, kalau ngomongin seorang trader juga, jangan tergiur oleh keuntungan yang serba instan. Jadi sebenarnya yang namanya trader itu juga sama teman-teman. Jadi apa namanya, untuk menjadi seorang trader yang jago sebenarnya kuncinya cuma satu sih. Jadi money management. Jadi bagaimana teman-teman tuh ngatur keuangan, initial capital atau deposit, initial deposit, atau depo uangnya berapa, untung berapa, kita aturnya profit, kita resikokan berapa persen, ya itu mesti kita atur. Itu sebenarnya. Karena bagi Ane, selama 9 tahun sudah mengenal dunia pertradingan gitu kan, khususnya forex. Jadi sebenarnya kalau namanya forex itu sama dengan real usaha sih. Maksudnya secara perhitungan risk dan profitnya ya. Jadi misalkan contoh, kalau misalkan kita trading, jangan berpikir bahwa dengan deposit misalnya berapa ya, let's say 100.000 deh gitu kan, karena sekarang deposit itu udah bisa kecil sekali, jadi kita bisa rubah ke sen dengan di beberapa broker udah bisa tuh. Jadi kita nggak harus deposit yang let's say 10.000 US gitu kan, atau 100 jutaan atau 140 juta, enggak sih. Jadi kalau teman-teman mau sih sebenarnya dengan modal 100.000 pun bisa gitu. Cuman balik lagi, berapa yang kita deposit itu biasanya untungnya ya tergantung gitu. Kalau mau jaring ikan paus gitu kan, umpannya itu juga harus gede dong gitu. Cuman balik lagi, semua teknik di forex menurut Ane itu bagus semua, tinggal satu, kita itu harus bisa atur manajemen gitu. Berapa setiap transaksi, berapa yang kita resikokan. Biasanya Ane maksimal 2% dari setiap kali open position ya. Jadi kalaupun dan stop loss dan take profitnya biasanya rasionya 1:2. Jadi 1 stop loss, 2 adalah profit gitu. Kembali lagi, kalau namanya seorang trader jagoan menurut Ane sih ya trader yang bisa mengatur money management gitu. Itu yang trader yang istilahnya trader for living gitu ya. Jadi bukan hanya instan. Kalau instan ada aja untung-untungan nih. Misalkan deposit 10 juta, semalam balik 10 juta gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu kan, namanya market. Bisa jadi besoknya habis yang 10 juta yang untungnya tadi dan modalnya dia. Jadi kalau saran Ane sih tetap kalau trading itu teknik apapun bagus. Yang paling utama adalah money management. Ini keren banget nih kita. Jadi omongannya jadi berat banget ya kita. Nah, nyambung ke yang kemarin sempat kita sebutin ya, Big Engine Garage ya. Jadi Big Engine Garage ini ya itu tadi balik lagi, ada usaha yang Ane pengen rintis gitu kan ya, kecil-kecilan lah teman-teman gitu kan. Big Engine Garage ini ya itu servisnya banyak, jadi kita bisa jual beli mocil dan moge. Terus yang kedua kita juga ada detailing kita ada, bisa mocil pun bisa, moge bisa, dan sekelas Harley pun juga kita bisa layani. Begitu teman-teman. Jadi satu tadi kita jual beli, kita bisa bantu teman-teman. Yang kedua kita bisa detailing. Yang ketiga kita insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada opening untuk Steam. Nah ini keren banget ini teman-teman. Nah ini Instagramable banget nih. Nah asik kan. Nah, terus yang ketiga yang akan kita bisa bantu servisnya adalah untuk memanage motor teman-teman nih. Jadi konsep ini sebenarnya mungkin sudah ada di industri permobilan. Jadi kalau misalkan teman punya motor, nanti ini akan kita pegang, kita rawat, bukan mesinnya ya. Kalau mesin kita nggak akan pegang,
Tapi lebih ke manage teman-teman yang punya mobil itu lebih dari 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Kita akan manage anytime teman-teman mau pakai touring atau habis touring akan kita lakukan maintenance. Terus yang keempat, nanti kita ada podcast Big Engine Garage Podcast. Nah ini kan kita akan membahas sekupas. Tentu yang pertama adalah, nah keren banget tuh teman-teman tuh. Jadi podcast akan membahas berbagai macam berita terhangat sehubungan salah lagi, melihat pemandangan bagus jadi ngopi belepotan. Jadi berhubungan, podcast kita akan kontennya berhubungan dengan dialog terkait dengan, kita akan undang beberapa orang yang berkompeten di bidangnya, tentu di bidang otomotif, dan sebenarnya kita di bidang general isu untuk spesial kota Depok, khususnya Jakarta, di Indonesia pun kita akan tayangin di podcast kita. Yang tak kalah serunya adalah Big Engine Garage juga nanti akan buat semacam wadah dakwah. Jadi yang seperti Ani cerita kemarin, bahwa di Big Engine Garage ini join juga teman-teman yang memang bergelut di bidang dakwah syar'i. Jadi kita nyebutnya adalah Wheel of Fajr. Nah ini kita akan kapan-kapan kita akan siapkan. Ya untuk ini aja sih teman-teman, balancing ya antara dunia dan akhirat gitu kan. Kita nggak munafik juga, di dunia kita harus maksimal untuk bekerja untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya kita mesti ikut juga urusan akhirat juga kita masukkan. Itulah Wheel of Fajr. Oke, mungkin itu ya sementara untuk ngomongin kita Big Engine Garage. Ini asik nih jalannya nih. Wow. Nah ini kanan kiri kelihatan kebun sawah itu, nggak inget banget nih. Dulu aneh emang berkompeten di bidang pertanian. Kampung-kampung tapi enak. Asik ya, lihat persawahan gitu ya kanan kiri ya. Jadi ngomong-ngomong, di depan Ani itu ada Om Novi. Jadi Om Novi ini member of Doji juga. Beliau juga salah satu senior lah ya, orang lama yang sudah jam terbang touringnya tuh luar biasa. Jadi singkat cerita, motor yang beliau punya ini adalah Street Fighter 848 yang beliau beli dari baru 2012, sudah 8 tahun, dan modelnya masih Asoy, tuh lihat dari belakang. Om Novi ini motornya kilometer ini udah 55.000 guys, kebayang nggak? 55.000. Jadi beliau itu memang rider sejati nih, adventure, maksudnya suka touring kemana-mana nih. Jadi seluruh Indonesia yang kalau nggak salah yang beliau belum itu adalah ke Papua. Mantap ya, Papua beliau yang belum nih, selebihnya beliau udah pernah gas. Nah, Ani juga nanya sih, memang Ducati itu keren sih, maksudnya dari VIP, that's the section. Presidential watch, presidential suites. You would think we held an election. It go logic.